Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul asli atau palsu. Sahabat Bapak Ibu, kita dengarkan bersama ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sahabat Bapak Ibu, perbedaan asli dan palsu, asli atau palsu yakni dari segi kualitas. Yang asli tentunya memiliki kualitas jauh lebih baik dari yang palsu ataupun dari yang imitasi. Yang asli juga dari segi harga akan lebih mahal dari yang palsu ataupun dari yang imitasi, karena ada harga, ada kualitas. Sama halnya dengan hidup kekristenan kita. Melalui ayat Alkitab yang barusan kita dengar, disebutkan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Atau dalam terjemahan yang lain juga berarti tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena lahir dari Allah. Nah, itu adalah standar aslinya hidup kekristenan kita. Kristen berarti sama seperti Kristus, dan itu adalah Kristen yang original, Kristen yang asli. Hidup kekristenan yang asli akan terlihat dari kualitas hidup orang tersebut. Kualitas orang Kristen yang asli yakni memiliki kualitas yang berbeda dengan kualitas orang Kristen yang palsu. Yang asli maka akan terus berjuang untuk meninggalkan dosa dan semakin serupa dengan Yesus, semakin seperti Yesus. Tetapi yang palsu maka akan tetap hidup dalam dosa, terus-menerus hidup dalam dosa. Ada harga, ada kualitas. Iya benar. Kita yang benar-benar hendak memiliki kualitas kekristenan yang asli, maka ada juga harga yang harus kita bayar. Nah, kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kita harus rela menerima didikan Tuhan. Tetapi ya, seperti halnya dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, kita bisa melihat lebih banyak orang menyukai barang-barang yang palsu, produk-produk yang palsu atau yang imitasi. Karena apa? Karena dari segi harga, yang imitasi atau yang palsu lebih murah daripada yang asli. Nah, tanpa kita sadari itu juga sudah masuk dalam kehidupan kekristenan kita. Banyak juga orang Kristen saat ini dengan tidak bermaksud menghakimi, tapi kita mari introspeksi diri. Sukanya menjadi orang Kristen yang palsu atau imitasi, walaupun tidak mau dianggap sebagai Kristen palsu atau imitasi. Orang-orang seperti ini akan tersinggung kalau misalnya dirinya disebut sebagai Kristen palsu atau imitasi. Tapi semuanya sahabat Bapak Ibu ya, dapat terlihat dari kualitas hidup seseorang dalam menyelenggarakan hidup di kesementaraan ini. Bila semakin seperti Yesus, terus berjuang semakin seperti Yesus, maka orang tersebut tentunya merupakan orang Kristen yang asli, original. Tetapi bila sebaliknya semakin tidak seperti Yesus, hidupnya berantakan, terus-menerus berbuat dosa, maka orang tersebut dipastikan orang Kristen palsu. Nah, untuk itu sahabat Bapak Ibu, mari ya kita introspeksi diri kita masing-masing. Aslikah kekristenan kita atau justru sebaliknya palsu? Demikian sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini kiranya memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.